Oke, selamat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya tentunya Bapak Marwan Effendi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Buai Madang Timur ya. Jadi kita akan lanjut materi kita, yaitu tentang, kalau kemarin sudah ketentuan khutbah, hari ini kita akan membahas yaitu ketentuan dari tablik ya. Yang pertama apa? Syarat dari mubalik namanya. Orang yang tablik itu mubalik ya. Yang jelas yang pertama adalah Islam, yang kedua balik ya, berakal sehat, mendalami ajaran agama Islam ya. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Yang kedua adalah etika dalam hal etika mubalik tentunya ya. Yang pertama harus mempunyai bahasa yang mudah dipahami ya. Yang kedua disampaikan dengan sikap yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, mengutamakan musyawarah dan diskusi, materi memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ikhlas dan sabar, dan materi dakwah berisi perdamaian ya, untuk mengingatkan dengan cara-cara yang baik tentunya, tidak dengan kekerasan. Sekarang kita lanjut yaitu dengan ketentuan dakwah. Tadi sudah tablik, sekarang yaitu dakwah ya. Yang pertama syarat dan metode dakwah. Syarat dakwah yang pertama adalah memberi contoh ya, baik melalui ucapan dan perbuatan. Yang kedua mencari tahu terlebih dahulu dan memahami kondisi peserta dakwah, menyampaikan dakwah dengan berani, memiliki kesabaran dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi, menyadari apa yang dilakukan hanya menyampaikan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah yaitu seluruh umat manusia ya. Intinya semua orang bisa boleh yang namanya mendengarkan ya, menerima ataupun tidaknya tergantung pribadi-pribadi yang bersangkutan ya. Tujuan dakwah tentunya bagi yang belum mengenal Islam, yaitu mengenal ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa adanya paksaan ya. Selanjutnya bagi yang sudah mengenal Islam, yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka, jadi ditingkatkan ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Selanjutnya adalah metode dakwah ya. Dakwah yang pertama harus mempunyai niat ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah memang niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Menyampaikan dakwah dengan bijaksana tentunya ya, dan menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi peserta dakwah, menyampaikan dakwah dan pengajaran yang baik, mau'izah hasanah dengan cara yang santun, menyampaikan dakwah dengan cara diskusi, mujadalah yang berlandaskan pada adab yang baik tentunya ya. Jadi ada syarat, ada metode, ada tujuan, itu semuanya harus kita tahu ya. Yang selanjutnya adalah ketentuan dakwah yang kedua, yaitu media dakwah. Dakwah ini banyak sekali ya. Kalau sekarang ini harus sesuai dengan zaman. Pertama bisa melalui media elektronik ya. Kalau dulu radio, televisi, internet. Nah sekarang ini banyak bisa melalui, contoh pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran ini melalui YouTube nantinya ya. Bisa dijangkau oleh orang lain, siapapun bisa mengakses dan bisa mengambil manfaatnya. Media cetak ya, melalui buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur dan lain sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai media dakwah ya. Selanjutnya adalah manajemen dakwah. Pengolahan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu bersikap lemah lembut, selalu mengutamakan musyawarah, memperhatikan kondisi objek dakwah, sabar, lapang dada, memiliki tekad yang kuat,
dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertawakal serta memberi contoh yang baik dan menghindari tindak kekerasan. Itu adalah manajemen dakwah. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan khutbah, tablik dan dakwah. Nah, kita cek dulu. Persamaan khutbah, dakwah atau tablik. Yang pertama adalah mengajak manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah mengajak manusia menjalankan syariat Islam, ya. Yang ketiga memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Ini adalah persamaan antara khutbah, tablik dan dakwah. Oke, sekarang kita ada sedikit perbedaan, ya. Kita harus tahu perbedaan khutbah dengan dakwah atau tablik. Nah, kita sini ya, kita cek. Nah, di sini dari syarat dan rukun. Kalau khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu, ya. Kalau dakwah atau tablik tidak ada aturan tetap yang mengikat. Tempat. Kalau khutbah itu tempatnya tempat yang baik tentunya, masjid atau tempat yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau dakwah dapat dilakukan di mana saja. Kewajiban, kalau khutbah itu kewajibannya hanya untuk laki-laki. Kalau dakwah terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu, siapa saja, baik anak-anak, dewasa, sudah lanjut, ibu-ibu, semuanya boleh mendengarkan, boleh menyampaikan, ya, dakwah dengan terutama yang baik tentunya. Media. Kalau media khutbah itu terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah tersebut. Kalau dakwah lebih luas dan beragam dan tidak terbatas. Kondisi. Nah, kondisi harus dalam keadaan suci dari hadas. Kalau dakwah dan tablik tidak harus suci, tetapi diutamakan bersuci tentunya, ya. Jadi Bapak Ibu, anakku semuanya, ini adalah perbedaan khutbah dengan dakwah atau tablik, ya. Selanjutnya, poin selanjutnya menerapkan ketentuan khutbah, tablik dan dakwah. Nah, kita akan praktik khutbah, ya. Pertama, ini khutbah contohnya sholat Jumat. Pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, syahadat dan sholawat, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu contoh kita istilahnya dalam hal khutbah yang pertama, ya, rukun yang pertama. Yang kedua, berwasiat agar jemaah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan menyertai dengan hadis. Yang keempat adalah khutbah pertama, yang kelima khutbah kedua, ya. Ini adalah contoh praktik khutbah, ya. Tablik sekarang kita persiapan, ya. Kita contoh di sini nantinya dalam hal materi tentang tablik praktiknya. Tahap yang pertama adalah mempersiapkan materi, ya. Harus kita juga sesuaikan dengan audien kita, dengan orang yang akan kita beri tablik, akan beri nasihat. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, jadi informasi yang jelas, singkat dan padat dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Yang tahap konsolidasi, berikanlah semacam kesimpulan atau pesan akhir sebelum mengakhiri tablik. Nah, ya, jadi ini materi kita sebelumnya kemarin sudah membahas, kita akan lanjutkan besok hari, ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.